Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini Allah masih melimpahkan nikmatnya, rahmat, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah, sekaligus kita siam berjamaah, taklim berjamaah. Semoga semua ini menjadi penyebab kita semuanya masuk surga, semuanya berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita faham, tahu bersama bahwa bulan suci Ramadan ini bukan bulan yang biasa. Bulan agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulullah, ditunggu-tunggu oleh seluruh orang-orang beriman sepanjang zaman. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Lau arafat ummati ma fi Ramadan la tamannat anna sanata kullaha Ramadan." Seandainya umatku itu mengetahui keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini, pasti umatku akan mengharapkan seluruh tahun itu menjadi Ramadan semua. Ini tentu merupakan kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Tidak boleh kita perlakukan biasa-biasa saja, tetapi harus kita istimewakan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan ini adalah asyam, puasa, tilawatul Quran, membaca Quran, bersedekah, dan kemudian di 10 akhir Ramadan, insyaallah kita sudah masuk 10 akhir Ramadan, ada satu amalan yang dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, istri-istri Rasulullah, adalah al-i'tikaf. Adalah i'tikaf fi masjidil jamaah. Adalah i'tikaf di masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah al-mukthu fi masjidil jamaah li ta'abbudillahi ta'ala wahdah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid jamaah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diam aja duduk sudah masuk ibadah. Kita bersandar, kita merenung, kita berpikir, diam, itu sudah ibadah karena Allah. Kita juga gunakan sambil tilawatul Quran. Mungkin capek sambil zikir, mungkin capek merenungkan keagungan Allah, digunakan untuk sholat. Semuanya itu merupakan iktikaf yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian mengumpuli istri-istri sedang kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Ini dasar anjuran kita untuk iktikaf di masjid. Apa untungnya? Di antara untungnya para jamaah sekalian adalah jam'ul qulubi ilallahi bil khalwati, adalah menyatukan hati nurani kita kepada Allah dengan menyepi, berkholwat, berduaan, dengan sekedar untuk menjauh dari hiruk pikuk atribut kesibukan dunia yang tidak pernah habis, untuk berdamai, untuk akrab, untuk bertobat, untuk kembali kepada pangkuan Allah Sang Pencipta kita. Maka ini barangkali rahasia kenapa para nabi-nabi dulu sebelum mendapatkan wahyu biasanya kholwat dulu, nyepi dulu, menjauh dari hiruk pikuk manusia, dan kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ke gunung-gunung. Di antara ajaran Islam nggak harus ke gunung-gunung, ada waktu disediakan oleh Allah, yaitu di antaranya adalah 10 akhir Ramadan ini. Maka perlu rasanya kita sambut anjuran, ajakan dari Allah itu, kita sambut dengan senang hati, dengan gembira. Kita mencoba lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, lebih nyambung lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua para jamaah sekalian adalah tarbiyatun nafsi ma'asyam wa dzikri wa tafkir fi 'azamatillah wa yaumil qiyamati talaban li afwihi wa rahmatihi wa maghfirati. Kenapa kita harus iktikaf? Termasuk adalah untuk tujuan tarbiyatun nafsi, mendidik jiwa kita ini ma'asyam, disertai puasa, wa dzikri, zikir, wa tafkir, dan berfikir fi 'azamatillah, tentang keagungan Allah, wa yaumil qiyamati, hari kiamat, talaban li afwihi, karena mencari ampunan, wa rahmatihi, rahmat, wa maghfiratihi, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita ini para jamaah sekalian, memang kita disuruh untuk mensucikan, membersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Iktikaf adalah dalam rangka untuk mensucikan jiwa. Alhamdulillah, posisi 10 akhir Ramadan di bulan puasa itu sangatlah mendukung, karena posisi kita waktu itu adalah sedang puasa. Ditambah dengan zikir, ditambah dengan tafkir, berfikir tentang keagungan Allah, tentu itu akan sangat membantu untuk mensucikan jiwa kita ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, minggu, tahun demi tahun, kita lebih banyak kita bersinggungan dengan yang sifatnya hawa nafsu, duniawi, yang tidak akan pernah habis, karena memang hawa nafsu kita itu mengajak untuk itu. Apalagi setan bisa masuk jalur darah kita, maka lebih banyak sepanjang masa orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang jauh, orang yang kotor, orang yang mengotori jiwanya. Para jamaah dimuliakan Allah, ini adalah peluang emas bagi kita semuanya, kesempatan emas, karena posisinya itu sangat mendukung. Kita sambil puasa, kita di masjid, kita sambil berzikir, apalagi berfikir tentang keagungan Allah, di situ nanti akan
mendapatkan puncak iman yang pada akhirnya nanti mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, di mana kalau sudah dapat itu akan mendapatkan kekuatan yang paling kuat, yaitu kekuatan iman, sebagaimana kekuatan para nabi, kekuatan para aulia, para ulama, para sholihin itu adalah kekuatan iman. Yang kekuatan iman itu semakin kuat, tidak saja bisa mengalahkan hal-hal yang masuk akal, yang nggak masuk akal pun bisa kalah. Bisa sebagaimana contoh lautan dibelah oleh tongkat Nabi Musa, ya karena iman, bukan karena yang lain. Tangan Rasulullah memancarkan air, ya karena iman. Rasulullah pernah membelah bulan, ya karena iman. Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar hidup-hidup, ya karena iman. Batu ditunjuk bisa jadi emas, jadi mutiara, itu ya karena iman semuanya. Karena itu para jamaah sekalian, perlu kiranya kita semakin semangat untuk membersihkan jiwa ini, terutama di bulan suci Ramadan. Ada momen di mana Rasulullah sangat menganjurkan dan mencontohkan, yaitu kita sejenak bersama Allah, berduaan dengan Allah, berkholwat dengan Allah, memikirkan tentang keagungan Allah, sehingga nggak ada kesempatan sedikit pun kita merasa besar, merasa pandai, merasa kaya, merasa elit, merasa tokoh, merasa orang penting. Nah, itulah hakikat manusia sebenarnya. Yang kuat, yang penting, yang kaya, yang berilmu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada peluang sedikit pun kita merasa paling-paling itu. Itulah iman. Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi saja dari kesombongan. Itu kalau kita tidak kuatkan rasa dan pemahaman kita tentang keagungan Allah, seringkali kita punya apapun yang nggak berharga pun sudah merasa membanggakan diri. Ilmu yang sedikit dibanggakan, kekayaan yang sedikit dibanggakan, kedudukan yang sedikit dibangga-banggakan, kecantikan yang sedikit dibangga-banggakan, kegantengan yang sedikit dibangga-banggakan, karena tidak tahu diri bahwa semuanya itu hanya cuma titipan Allah. Nah, yang seperti ini perlu kesucian jiwa, tarbiyatun nafs, perlu didikan jiwa kita. Nah, di bulan Ramadan ini para jamaah sekalian, ini peluang emas bagi kita semuanya yang seharusnya kita tidak lewatkan begitu saja. Yang ketiga para jamaah sekalian, yuhabbibul muslim al masjid wa ta'alluqihi ilaihi liyanala dhillallah yawma la dhilla illa dhilluh wa li ziyadati hubbina lillah wa qur'anina wa nabiyyina ma'a ta'asi bi qudwatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ketiga para jamaah sekalian adalah membikin seorang muslim cinta masjid. Iktikaf akan membuat seseorang muslim cinta masjid, wa ta'alluqi ilaihi, dan bergantung kepada masjid, artinya rindu masjid terus. Liyana la dhillallah yawma la dhilla illa dhilluh, agar supaya mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar ketika tidak ada naungan di saat itu, dan agar supaya menambah cinta kita pada Allah, cinta kita pada Quran kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, disertai kita meneladani teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada janji dari Rasulullah SAW, di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari akhirat nanti adalah orang yang hatinya selalu cumentel, selalu rindu, selalu kerasan dengan masjid. Iktikaf di masjid akan membuat kita semakin kerasan, semakin rindu, semakin cinta
kepada masjid, sehingga mudah-mudahan kita nanti semuanya diistimewakan oleh Allah, mendapatkan naungan dari Allah. Ditambah lagi, amin ya rabbal alamin, ditambah lagi untuk supaya kita makin cinta Allah, cinta Quran, cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya adalah sumber kesuksesan, keselamatan kita sepanjang zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau dulu dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Tirmidzi dalam hadis sahih, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashral awakhira min ramadhana hatta qabadahu Allahu ta'ala. Dahulu pada jamaah sekalian, Nabi SAW selalu biasa iktikaf di 10 akhir Ramadan. Itu beliau lakukan sampai beliau dipundhut oleh Allah, sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia, selalu iktikaf di 10 akhir Ramadan. Tentu ini kalau tidak hal yang penting tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kepada siapa lagi kita mengambil teladan kalau tidak kepada Rasulullah SAW. Taruhlah kita masih malas-malasan, masih bosen-bosen, masih jenuh, masih belum kerasan ke masjid. Ya sudah, gelibet aja di sekitar masjid, di pelataran-pelataran masjid. Nanti lama-lama kesedot ke masjid. Si males misalnya baca Quran, zikir, males misalnya sholat, ya duduk-duduk aja merenung-renung gitu, kleset-kleset di masjid gitu. Nanti lama-lama akan kerasan. Itu cara kita mendidik jiwa kita. Jangan malah dituruti, terus gak kerasan, terus bosan sama masjid, mulai di omah terus nyedeki kulkas. Jangan. Nah, itu nanti ya maunya nafsu begitu. Kita harus paksakan dikit-dikit. Nanti setelah dipaksakan akan terjadi nikmat, insya Allah. Para jamaah sekalian, lebih-lebih sudah seumur-umur kita ini, masa kita nggak merasakan nikmatnya iktikaf sebagaimana Rasulullah SAW sepanjang umur kita. Sebentar lagi kita toh akan tinggalkan dunia ini. Apa yang pernah dilakukan Rasulullah, setidaknya sekali-sekali kita bisa melaksanakannya. Beliau selalu iktikaf di 10 akhir Ramadan sampai beliau wafat. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warrahma wal jawaz ala surat ila ridwanillah ilal jannah. Rawahu Tabrani wal Bazzar dalam hadis sahih. Para jamaah sekalian, Rasulullah juga pernah bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa, dan Allah akan menjamin bagi orang yang masjid itu dijadikan rumahnya dengan ruh, dengan rahmat, dan Allah akan menjamin dia akan lolos selamat di Shiratal Mustaqim, di mana kita paham bersama kata orang-orang kita, orang Jawa, nenek moyang kita dulu, nanti itu tajamnya setajam cemukur katanya, lebih kecil dari rambut titian, rambut dibelah 7. Saking susahnya, beratnya untuk melewati Shiratal Mustaqim itu. Ada orang yang baru lewat langsung nyemplung neraka selama-lamanya. Ada yang seperti merangkak, ada yang kayak jalan, ada yang kayak lari, ada yang kayak naik mobil, ada yang kayak pesawat, ada yang kayak kilat, ada yang nggak kenal langsung di surga. Ini ada di antara peluang emas bagi kita orang biasa-biasa seperti kita ini, bukan ulama, bukan nabi, bukan wali, mudah-mudahan orang soleh, mudah-mudahan. Ini katanya, kalau orang kerasan di masjid, senang di masjid, dijadikan masjid sebagai rumahnya, termasuk mendapatkan jaminan, dijamin oleh Allah selamat nanti melewati titian Shiratal Mustaqim.
sampai ke ridho Allah, sampai ke surga Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang itu insya Allah. Walaupun kita bukan seorang ulama, tapi karena kita senang masjid, rindu masjid, memakmurkan masjid, iktikaf di masjid, menghidupkan masjid. Nah, ini ada satu jaminan yang harus kita ambil, yaitu kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah, akan disampaikan ketika melewati titian Shiratal Mustaqim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hukum dari iktikaf ini memang tidak wajib, sunnah ya. Di 10 akhir Ramadan itu sunnah untuk kita lakukan. Dan ini sayang-sayang kalau sudah dicontohkan oleh Rasulullah seperti ini kita tidak melaksanakannya. Di samping itu para jamaah sekalian, Rasulullah juga menganjurkan di 10 akhir itu untuk iktikaf, untuk mendapatkan keistimewaan yang lain. Rasulullah pernah bersabda, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, summa i'takafa azwaju min ba'dihi, rawahul Baihaqi. Rasulullah SAW pernah menganjurkan juga kepada kita semua, taharru, cari dengan serius Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 akhir min Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Summa i'takafa azwaju min ba'di, kemudian istri-istri Rasulullah itu juga iktikaf sesudah beliau meninggal dunia, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Sehingga ibu-ibu, para wanita juga sebenarnya mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan keistimewaan 10 akhir, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan Lailatul Qadar dengan iktikaf di masjid, dengan satu syarat, memang masjidnya itu menyediakan tempat untuk para wanita. Kalau di Mesir biasanya sudah terbiasa itu masjid khusus untuk iktikaf para wanita, biasanya di tingkat 2 itu biasanya khusus untuk iktikaf ibu-ibu dan para wanita. Di sini juga ada disediakan untuk wanita, sehingga memungkinkan untuk para wanita tersebut juga untuk iktikaf. Tempat untuk wudhu, WC juga semua tersedia di sini. Makan, minum di sini juga berlebih-lebih. Tadi saya datang masih ada melon, masih ada pisang. Gak usah khawatir, Nurul Iman makannya berlebih-lebih. Untuk apa lagi di rumah, di mana-mana, di jalan-jalan. Makanan sudah disediakan di masjid semuanya. Masjid ber-AC, tempat enak, nyaman, tenang dalam perumahan. Tinggal ibadah saja, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan seluruh keutamaan, fadilah-fadilah, keistimewaan-keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan ketika iktikaf? Tentu idealnya ya ibadah. Qiraatul Quran, membaca Quran, salat, wadzikr, zikir, waddu'a, berdoa, wattafkir, berfikir, fi azamatillah, keagungan Allah, wattawaf, dan tawaf. Kalau kita iktikafnya di Mekah, iktikafnya di Masjidil Haram ya, iktikaf. Kemudian capek sholat, capek ngaji, capek tawaf, capek lagi doa, capek lagi zikir. Itu tanawu, beraneka ragam gitu supaya kita tidak jenuh. Enggak harus ngaji terus, enggak. Kadang ya diam-diam merenung, Masya Allah, dulu saya tidak punya apa-apa, sekarang punya segala-galanya. Sebentar lagi gak punya apa-apa lagi, cuma 1 kali 2 meter, diuruk tanah, diinjak-injak di situ. Kira-kira nanti setelah saya dikubur, apakah saya ini nikmat seperti saya menikmati di dunia ini, atau lebih nikmat lagi karena
merupakan hufratun min hufaril jinan, karena kuburanku akan menjadi satu lubang menuju surga. Atau sebaliknya, saya akan lebih sengsara dari kesengsaraan saya di dunia ini, karena kuburan saya adalah satu lubang menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua sangat perlu dilakukan untuk merenung. Biasanya kalau kita merenung kemudian mendapatkan kesimpulan, kita akan semakin lurus, semakin semangat, dan semakin kita terarah lebih baik hidup kita ini. Para jamaah sekalian, inilah peluang-peluang yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, khususnya di 10 akhir di bulan suci Ramadan. Apa yang boleh dilakukan? At-tandhif wal ghusl. Kita bersih-bersih, mandi, misalnya, itu boleh. Kita itikaf di masjid ini kemudian keluar, kita mau mandi, mau wudu, itu tidak membatalkan. Wa tazayyun ma'al hirsi ala nadhafatil masjid, juga berhias tapi dengan menjaga kebersihan masjid. Wal kalam, berbicara juga boleh waktu itikaf. Wal khuruj minal masjid, dan keluar dari masjid lil hajah, untuk keperluan kal baul, seperti kencing, wal ghaid, seperti berak, wal ghusli, mandi, wala yazidu an qadil hajah, tapi tidak boleh lebih dari kebutuhan. Kalau sudah lebih dari kebutuhan berarti batal itikafnya. Kalau batal berarti masuk masjid lagi, kemudian niat kembali. Para jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Ibunda Aisyah juga menyatakan, kana idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahla wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaih. Bahwa Ibunda Aisyah juga pernah meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW, kalau sudah masuk 10 akhir di bulan suci Ramadan, beliau itu ahyal laila, menghidupkan malam. Berarti dibalik, siangnya tidur, malamnya bangun, menghidupkan malam. Alhamdulillah kita sudah meneladaninya. Biasanya kalau Masjid Nurul Iman ini mulai jam 2 sudah berdatangan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, itu semua pertolongan dari Allah. Kalau kita tidak ditolong Allah, nggak mungkin kita mampu seperti itu. Alhamdulillah, kita sudah mampu untuk meneladani, walau masih belum sampai 10 akhir ngebleng, itu yang masih belum. Insya Allah mungkin tahun ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Wa ayqadha ahla, membangunkan keluarganya. Di keluarganya yang mampu sholat, besar kecil semua dibangunkan, karena pentingnya 10 akhir Ramadan. Wa syaddal mi'zar, mengencangkan sarungnya, maksudnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni digunakan untuk taat kepada Allah, lebih semangat lagi di 10 akhir Ramadan. Artinya kita tidak boleh biasa-biasa kalau niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyakhudha maghfiratan wa rahmatan wa sofaan wa wajada fi lailatul qadar, untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan kesucian, dan untuk menang, untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Para jamaah sekalian, inilah semuanya hal-hal yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja, dan kita belum tentu mengalaminya lagi di tahun mendatang. Bisa jadi ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita semua. Karena itu peluang-peluang seperti ini harus kita ambil dengan sungguh-sungguh. Karena ini segala-galanya diistimewakan oleh Allah. Semua amalan kita, semua ibadah kita, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hidup di dunia ini sementara dan kita sudah akan mengakhirinya, suka atau tidak suka, mau tidak mau kita akan meninggalkan dunia. Kesempatan kita di dunia sebentar, paling 60-70 tahun kata Rasulullah SAW. Umat Muhammad antara itu, bahkan ada yang belum 50, belum 60 ya sudah meninggal. Di sekitar kita banyak sekali. Kalau dihitung dengan umur akhirat tambah lagi. Di dunia berarti hanya cuma hitungan jam. Karena di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi sebenarnya kita cuma sebentar aja. Hitungan jam aja di dunia ini. Karena itu jangan sampai terpedaya, terpesona dengan dunia. Silahkan nikmati, tapi diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, demi meraih ridhonya Allah, sukses abadi selama-lamanya. Di dunia enak, nikmat, sukses, di akhirat lebih nikmat, sukses lagi, yaitu di surga Allah sepanjang masa. Itu dengan cara apa? Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keteladanan Rasulullah para jamaah sekalian adalah di 10 akhir Ramadan selalu iktikaf di masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah melapangkan hati kita, meringankan hati kita semuanya. Allah menuntun kita, merahmati kita, memberkahi kita semua, sehingga kita diringankan untuk meneladani Rasulullah SAW, iktikaf di 10 akhir Ramadan, ibadah, kemudian kembali kepada Allah, berduaan dengan Allah, mengadu kepada Allah, sehingga semuanya kita dijamin oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat selama-lamanya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Bila ada salahnya, kurangnya, itu dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.